Ada lagu yang ini ya, apa? Haleluya. Yuk tutup mata yuk. Haleluya. Haleluya. Amin. Tutup matamu, angkat pujian. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ketika kami memuji menyembah-Mu, Roh Allah hadir di tempat ini. Lawat setiap kami, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir lawat kami. Tidak ada roh-roh apapun yang mengganggu selama pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Manusia yang berjuang untuk hidup benar di pemandangan Allah, saudaraku, adalah manusia yang nafas hidupnya mau tidak mau Tuhan. Manusia yang mau berprestasi di mata Bapaknya adalah manusia yang mau tidak mau satu-satu kebutuhannya, satu-satu yang menjadi obsesi hidupnya Tuhan. Manusia yang mau mengukir senyum Bapaknya setiap hari 24 jam 7 hari adalah manusia yang meratapi hari hidupnya kalau dia tidak tepat di mata Bapaknya. Saya berkata ini karena saya ingin rindu mengajak kalian semua explore lebih tentang Tuhan di dalam hari hidupmu. Pastor, kenapa ngomong begitu? Karena banyak orang yang tidak mengeksplor Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh. Yang sungguh saja tidak menemukan, apalagi yang main-main, saudaraku. Pastor, kenapa ngomong begitu? Sulit, saudaraku, menemukan Tuhan itu sulit. Apalagi kalau engkau sedang di dalam hidup yang baik-baik saja. Semua berkecukupan, kau sehat, keluargamu baik, everything running well. Sulit, saudaraku. Maka kalau hari ini kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, saya cuma mau kita semua berjuang di pathway yang sama. Perjuangan menemukan Tuhan. Dan itu harus jadi obsesi hidupmu satu-satunya. Selama ini obsesi hidup manusia banyak cari uang sebanyak mungkin. Cari ketenaran, cari kenyamanan hidup, cari jaminan hidup. Ketika dia tua nanti semuanya baik. Tetapi saya mau ingatkan saudaraku, kalau itu tujuan hidupmu, kau akan menyesal suatu hari nanti. Saya mengajak kepada kita semua melihat bagaimana kita hidup selama ini. Berapa usiamu saya tidak tahu, tetapi selama usiamu hari ini sampai detik ini,
Saya mau mengajak kalian semua flashback kembali. Dari kau lahir, kau jadi anak-anak, kau remaja, kau pemuda, kau dewasa, kau menikah, kau punya anak, kau membesarkan anak, kau punya cucu, kau punya menantu, kau punya besan, kau punya semuanya. Satu titik, saya cuma mau tanya kepada kalian semua. Sudah benarkah pathway hidupmu selama ini sampai di titik hari ini? Apakah kau sudah mengukir cerita cinta dengan Tuhan atau belum? Aku sudah dibaptis, pastor. Baptisanmu itu tidak menyelamatkanmu. Tapi yang menyelamatkanmu adalah perubahan karaktermu, perubahan hidupmu, perubahan paradigmamu. Bagaimana engkau menempatkan Tuhan, bagaimana engkau haus dan lapar akan Dia sampai engkau bisa berkata seperti rusa yang merindukan sungai. Air itu bukan suplemen, air itu adalah hidupku. Allah itu harus menjadi air kehidupanmu yang mau tidak mau, tanpa Dia engkau tidak akan hidup. Kekristenanmu berkualitas kalau engkau sudah sampai di titik air kehidupanku hanyalah Tuhan, dahaga jiwaku hanya Tuhan, kepentinganku Tuhan, itu baru. Keluar dari itu, no. Banyak orang yang tidak sadar mereka berada di dalam satu kotak perjalanan waktu. Tadi ibadah satu saya katakan itu, saudaraku. Dan tidak ada manusia yang bisa keluar dari kotak perjalanan waktu ini. Tidak ada satu orang pun bisa membatalkan ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu-gugat tentang perjalanan waktu ini. Dan setiap engkau dan saya, ada limit, ada batasan yang diberikan oleh Tuhan sebagai chance, kesempatan. Ketika engkau setiap pagi melihat matahari mentari pagi, awan biru di depan matamu, seharusnya kau berkata kepada dirimu, Tuhan bukakan kesempatan baru lagi untuk aku hidup lebih baik hari ini. Tapi tidak banyak orang menyadari hal itu. Maka kalau boleh kita lihat sepanjang kita hidup, saudaraku, kita melakukan banyak failure, banyak kesalahan, banyak hal yang secara tidak kita sengaja itu sedang menggores luka hati Tuhan. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 12, tolong ditampilkan. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya apa? Berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari sosok Paulus. Paulus berjuang untuk tidak terikat dengan apapun. Paulus berjuang mengikatkan dirinya hanya kepada Tuhan saja. Sesuatu yang dipandang tidak salah, sesuatu yang dipandang tidak melanggar norma, sesuatu yang dianggap halal, bukan berarti boleh dilakukan. Ini kompleks loh, ini susah ini. Saya ngomong begini ini saya harus, kalau bahasa Jawa tuh metani satu-satu hidup saya. Arsip hidup kita tuh dibukain satu-satu, saudaraku. Kita baru bisa mengerti di mana kita diperhamba oleh sesuatu.
tanpa disadari, tanpa kita mengerti kebenaran ini dan menelaah lebih dalam, saudaraku, percayalah, kemelesetan demi kemelesetan kita lakukan dalam 24 jam 7 hari. Ketika mentari pagi itu hadir, engkau tidak akan pernah punya ambisi atau engkau tidak akan pernah punya obsesi untuk engkau, aku mau mencintaimu lebih, karena kita diperhamba sesuatu dan itu mengurung, saudaraku. Ketika kurungan-kurungan ini mengurung kau dan saya, semakin kita tidak bisa terbang tinggi, gak bisa kita kena kurungan itu. Maka Paulus berkata, aku tidak mau terikat oleh apapun. Karena yang halal pun bisa menjadi ikatan yang akhirnya membelenggu hidupku. Kata halal ini dalam bahasa aslinya eksesti. Atau dalam bahasa Indonesia, kalau boleh saya artikan lagi, tidak melanggar hukum atau sah. Segala sesuatu yang tidak melanggar hukum atau sah bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu yang tidak melanggar hukum sah bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Contohnya apa? Pelayanan. Contohnya apa? Ini, jabatan rohani. Contohnya apa? Kau mengasihi keluargamu, kau mengasihi pasanganmu. Tapi secara tidak langsung, saudaraku, kita seringkali diperhamba oleh rasa cinta itu. Oh, ini pastor nanti dipelencengkan, bukan berarti tidak boleh mencintai pasanganmu. Pekerjaanmu, loh halal dong, aku harus menghidupi keluargaku. Betul nggak? Betul kan? Harus dong. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang memperhamba dirimu. Kata berguna di sini, saudaraku, menggunakan teks aslinya sumpero, yang artinya membawa bersama atau mendukung. Jadi maksud pernyataan Paulus ini bahwa segala sesuatu halal baginya, tetapi semua tidak berguna. Artinya begini, ia bisa berbuat segala sesuatu, tapi tidak semua yang boleh dilakukan itu berguna bagi dirinya. Berguna di sini artinya lebih begini, saudaraku. Artinya begini, semua boleh dilakukan, semua yang halal, semua yang tidak melanggar hukum boleh dilakukan, tetapi Paulus memilih tidak melakukannya. Kenapa? Karena takut-takut kalau yang kulakukan itu tidak membawa diriku kepada kesucian Allah. Kau berteman dengan siapapun tidak melanggar hukum. Halo. Duh, kok orang anu sing amin ya. Nah, ibadah kedua, ya duh. Ibadah satu, kau berteman dengan siapapun, tidak ada yang tidak melanggar hukum, saudaraku. Sah dan halal. Tetapi, kalau pertemananmu itu tidak membawa dirimu lebih kepada kesucian ilahi, stop it. Semua lini. Tidak hanya pertemanan. Wah, ini terlalu keras, pastor. Bukan keras. Mau tidak mau seperti itu. Paulus berkata, tidak semua berguna. Artinya apa? Tidak berguna atau tidak mendukung untuk membangun kesucian hidup kita. Karena melakukan sesuatu yang tidak berguna itu bisa mengganggu pertumbuhan kesucian hidupmu, saudaraku. Dan lama-kelamaan membelenggu. Main sosial media salah nggak? Enggak. Halal, halal. Tapi kalau engkau satu hari scroll, rusak hidupmu. Kerjanya lewat handphone. Kau pantengi handphone itu tiada henti. 24 jam. Cuan bocuan. Loh, saya nggak ngomong apa, saya cuma ngomong mantengin di sini. Cuan bocuan. Kamu nggak cari Tuhan. Halal cari duit. Tapi mengikat, saudaraku, kau diperhamba oleh sesuatu. Semua hal harus kita lakukan untuk membangun kesucian hidupmu. Mau tidak mau. Paulus juga menyatakan bahwa segala sesuatu itu halal baginya.
tetapi ia tidak memberikan dirinya, dibiarkan dirinya untuk diperhamba oleh sesuatu. Ini berarti sesuatu yang tidak salah dilakukan bukan berarti tidak boleh dilakukan. Kalau hal itu menjadi ikatan, diperhamba oleh sesuatu, kau dikuasai oleh sesuatu, maka orang percaya tidak boleh masuk ke dalam perhambaan itu. Karena orang percaya tidak boleh di dalam kekuasaan sesuatu atau ada sesuatu yang berhak menguasai hidupnya kecuali Tuhan. Wah, ini kompleks. Makanya saya ngomong ibadah dua ini kompleks, karena pasti kalian akan mulai mendetek diri Anda. Saya percaya saudaraku, masih ada banyak ikatan di dalam dirimu. Kalau Anda tidak mulai berjuang, mulai bersih-bersih mulai hari ini. Tadi ibadah pertama saya katakan, kalau engkau selama ini dinina-bobokkan oleh si setan dengan berbagai hal yang kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya oke, tapi nanti di penghujung hari hidup kau bisa menjerit dan berkata, Tuhan beri aku waktu. Maka Tuhan bisa berkata, waktumu sudah habis, nak. Maka tadi saya katakan, orang percaya memiliki satu rentang waktu yang sama dengan orang dunia. Tetapi orang percaya akan mempergunakan waktu, rentang waktunya 70 tahun, 80 tahun ini. Dia akan berjuang bagaimana dia hidup. Untuk mengukir setiap detik hidupnya. Setiap hari dia mengukir cintanya sama Tuhan. Sampai-sampai semua yang mengikat dirinya tidak lagi mengikat dirinya. Dia hanya diperhamba oleh Tuhan. Maka engkau dan saya layak disebut sebagai hamba. Loh, hamba? Aduh, lemes saya suruh jadi hamba Tuhan. Hamba? Aduh, siapa yang mau jadi hamba uang? Allah, hatiku iya pastor, cuman aku gak enak. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Tenang nih. Saya ngomong begini karena saya tahu di mana wilayah hidup saya dulu. Saya tahu di mana wilayah hidup saya hari ini. Orang yang diperhamba oleh dunia ini, dia tidak akan memiliki damai sejahtera yang melebihi segala hal dalam hidupnya. Ketika dia harus melalui terjalnya musim hidup. Tetapi kalau engkau dan saya hari ini, saudaraku, berjuang seperti Paulus berjuang hari ini, aku mau ikrarkan komitmenku. Aku mau hidup di dalam satu kekuasaan Tuhan saja dalam hidupku. Pandanganku Tuhan, hidupku Tuhan. Artinya apa? Apapun yang aku lakukan hari ini, aku lakukan untuk kesenangan Tuhan. Meskipun itu menyakiti dagingku. Apalagi dalam dunia kerja, saudaraku. Kau harus dituntut untuk hidup jujur. Tetapi kejujuranmu bisa membuat engkau hancur. Tapi kalau engkau berani pegang komitmenmu dan kau katakan, aku mau berbeda dari dunia ini. Aku percaya di dalam aku memilih sesuatu yang benar, yang suci, yang kudus di hadapan Allah. Maka benar genap kata firman Tuhan, Allah berperang ganti. Amin. Praktekkan. Karena tidak akan pernah ada orang yang mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan, mementingkan perasaan Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan dan dipermalukan oleh Tuhan. Maka hari ini saya mau mengajak Rehoboth Semarang. Kau dan saya harus berani mencapai titik aku mau menyenangkan hati Tuhan setiap saat di dalam hari hidupku. Maka orang yang mau berjuang di situ, dia mulai cari apa yang menguasai dirinya. Dia mulai mau lepaskan itu semua. Contohnya apalagi? Jodoh, saudaraku. Ini untuk yang jomblo-jomblo yang sedang cari jodoh. Dengar baik-baik pendetamu ngomong. Ya, anak-anak muda. Tidak salah kalau seseorang memiliki jodoh. Tetapi kalau dijadikan jodoh itu suatu keharusan, maka jodoh jadi ikatan. Jadi boleh saya jelaskan begini. Salahkah menjadi kaya? Tidak salah.
Tetapi kalau obsesimu mau kaya, salah. Karena irama hidup kita selama ini, saudaraku, kita sudah terikat dengan sesuatu, kita terikat seseorang, maka engkau dan saya harus berjuang tanpa batas. Tanpa batas itu gimana? Kalau orang ajak kamu 1 mil, kau harus 2-3 mil. Harus lebih buat Tuhan. Gak bisa kalau kita jadi Kristen rata-rata, saudaraku. Karena jujur, banyak orang yang hidup tanpa kewaspadaan dalam dia menjalani hari hidup. Maka gerak manuver kuasa gelap itu begitu leluasa dalam hidup mereka, tanpa mereka sadari. Contohnya apalagi? Mimbar-mimbar gereja. Hari ini banyak mengajarkan bagaimana engkau lolos dari masalah hidup. Bagaimana engkau lolos dari masalah hidup dan berpindah menjadi memiliki kesenangan hidup di bumi. Tetapi di mimbar ini saya mau ajarkan masalah hidup itu suplemen untuk engkau bisa mengalami kesenangan hidup, tapi bukan di bumi, tapi di kekekalan. Maka jangan pernah kau anti dengan masalah hidup, dengan kau menangking masalah hidup ini untuk engkau bisa memiliki lolos dari masalah hidup. Tetapi engkau harus berkata kepada dirimu, masalah hidup ini adalah alat untuk mencabuti satu persatu ikatan yang ada pada diriku, supaya aku dipersiapkan menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru, dan layak memerintah bersama Putra Tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itu mindset yang harus dirubah. Kalau mindsetmu tidak berubah, saudaraku, saya cuma mau katakan, kau pasti terbelenggu dengan sesuatu yang lain di luar Tuhan. Ini tipis sekali. Saya tidak bisa ngomong satu persatu, tetapi Anda tahu dengan kebenaran ini. Apa yang membelenggu dirimu? Sedikit sekali, sedikit kecil. Terus. Kekhawatiran hidup, takut mati, takut gak bisa makan, takut ini, itu banyak. Jujurlah kepada dirimu di hadapan Tuhan di kamar doamu. Kau takut ini, kau takut masa depanmu, kau takut tentang anak-anakmu, kau takut tentang orang tuamu, kau takut bagaimana kau hidup, kau takut keuangan, kau takut banyak. Tapi kau tidak mau jujur. Pagi hari ini, saudaraku, ketakutan, kekhawatiran itu, kau diperhamba oleh itu semua. Dan setan lihai karena kau takut bagaimana masa depanmu. Dia pakai bagaimana kau bekerja sampai kau diperhamba oleh uang. Lihai, saudaraku. Setan itu lihai. Maka hari ini saya mau ajak kepada kita semua. Yang lain itu pun bisa secara moral umum tidak salah untuk diingini, untuk dilakukan. Tetapi ketika Tuhan tidak menjadi satu-satunya yang membahagiakan hidupmu dan hidupku, itu pasti berhala. Itu pasti berhala. Jadi pendeta secara moral umum bagus gak? Bagus. Bagus. Bikin gereja bagus gak? Bagus. Halo, bener gak saudaraku? Bagus. Buat pelayanan gini, bagus. Tapi di kedalaman saya, kedalaman tim pastoral, kalau ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya untuk dihormati, ujung-ujungnya untuk bersaing, ujung-ujungnya untuk nama pribadi, itu berhala, saudaraku. Amin. Amin. Kau lakukan apapun, semua juntrungnya ke Tuhan. Itu yang susah. Kau dapat hidup, kau dapat berkat, kau dapat semuanya, itu bonus, bukan utama. Ikut Tuhan itu habis-habisan, saudaraku. Nggak ada yang disisakan. Kristen itu mati. Mati manusia lamamu, mati dagingmu, mati kepentinganmu, kau hidupkan, kau bangkitkan Kristus dalam hidupmu. Itu baru Kristen. Hidup untuk Tuhan. Jangan setengah. Kalau kau setengah, gak usah bertuhan. Daripada kau melukai hatinya berkali-kali dalam hidupmu.
Saya katakan ini, saudaraku, karena ada banyak berhala yang membelenggu saya. Saya tahu itu dulu. Apalagi kalau dari keluarga, dari kecil kau miskin, kau gak punya uang. Atau dari kecil kau tidak adil orang tuamu. Dari kecil kau dipermalukan oleh keadaan. Lihat bagaimana kau hidup. Kalau kau tidak bertuhan dengan benar, kau bisa meleset, saudaraku. Kau akan menunjukkan how good I am. Kau kobarkan ambisimu untuk dunia berkata, kau hebat. Kau butuh haus akan itu. Dan itu dunia. Dan itu dunia. Hari ini, kalau kita lihat sosial media, saudaraku, semua tentang begitu. Orang takut dianggap orang tidak punya uang. Betul nggak? Betul nggak, saudaraku? Mereka mengeksplor diri mereka. Mereka tampilkan bagaimana dia hidup. Supaya orang menghormati dia. Tetapi mereka lupa untuk mencari penghormatan yang sesungguhnya. Yaitu dari Allah Bapa. Jangan takut hari ini kau dianiaya dengan dunia. Kau tidak punya rumah, tidak apa-apa ngontrak, pastor, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saudaraku, betul. Aku nggak punya uang, nggak apa-apa. Percaya omongan saya. Kau punya Tuhan, kau bahagia, saudaraku. Pastor bisa ngomong begitu, aku sudah melalui. Saya sudah melalui. Saya sudah melalui pahitnya hidup. Saya sudah melalui manisnya hidup. Saya tanya, orang yang punya harta banyak, saya cuma tanya sama Anda. Pasti kalian cuma punya satu kalimat, ya wis ngono tok. Kau punya segalanya, kau punya semuanya. Saya tanya sama Anda kan jawab dalam dirimu jujur, ya wis ngono tok. Tok, ya begitu aja, nggak ada lain. Tapi kalau kau punya Tuhan, nggak bisa kamu ngomong, ya wis ngono tok, nggak bisa. Kau punya semuanya yang aku nggak bisa jelasin, tapi kalau kau alami, saudara, kau bisa merasakan. Gak ada takut-takutnya kau hidup. Gak ada khawatir-khawatirnya kau hidup. Itu pengalaman konkret. Dan itu mahal harganya. Sebelum usiamu ditutup oleh Tuhan. Maka kalau orang yang mengaku orang Kristen, orang percaya, belum pernah mengalami pengalaman konkret itu bersama dengan Tuhan, itu kebodohan, saudaraku. Maka hari ini saya ajak kepada kalian semua, berjuanglah. Aku masih nakal, pastor. Dari nakalmu itu, ketemulah Tuhan, maka nakalmu akan berubah jadi baik. It's me. Nakalku berubah jadi baik karena ketemu Tuhan. Dan banyak orang tidak mau. Berat jadi anak Tuhan. Benar gak, saudaraku? Berat ya? Berat. Jadi anak Tuhan itu berat. Jadi Kristen benar berat. Kau harus mengikatkan dirimu ke Tuhan. Tapi bagaimanapun berat dan sulitnya, tapi Roh Kudus akan tuntun kita, saudaraku. Pasti, itu pasti. Supaya kita biar tidak bercacat, tidak bercela, itu Roh Kudus pasti tuntun. Dan supaya engkau bisa dituntun Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tidak aktif kalau kita tidak merespon. Dia berdiam, tapi dia tidak aktif. Kalau engkau merespon, Roh Kudus tolong aku, dia respon. Maka supaya Roh Kudus terus sinyalnya jalan, maka engkau harus terikat dengan Tuhan itu sampai permanen. Gak bisa lepas. Tanyakan setiap pagi, apa yang harus kulakukan pagi ini untuk aku bisa menyenangkan perasaanmu, Bapak? Bukan tanya bajunya warna apa. Tuhan, ini di food court, Tuhan, aku makan apa ya? Loh, ada loh yang begitu. Yang saking bablasnya sampai begitu. Koyo itu loh, koyo biak-top gitu. Kalau Tuhan mengizinkan, biak-top. Yes. Aduh, bukan begitu. Tetapi bagaimana engkau merajut hari hidupmu. Start kau lihat pagi hari hidupmu. Kau rajut senyum Tuhan bagaimana kau hidup.
bagaimana kau bersikap, bagaimana kau ganti ketemu orang tiba-tiba marah-marah sama dirimu, tiba-tiba masalah sama dirimu. Kau harus itu bisa terjadi kalau engkau tertarik sama Tuhan. Kata kuncinya, tertarik sama Tuhan. Orang tidak akan pernah bisa merajut indahnya dengan Tuhan kalau engkau tidak tertarik sama Tuhan. Kalau engkau tidak tertarik sama Tuhan, ayatnya mana? Ayatnya tolong tampilin. Kalau engkau tidak tertarik sama Tuhan, maka engkau pasti akan tertarik dengan yang lain. Yang lain itu akan memperhamba dirimu. Apapun itu, termasuk pasanganmu, anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dirimu sendiri dan kepentingannya. Jadi tidak ada tempat dan waktu di mana orang percaya tidak melekat dengan Tuhan. Pastor, beri aku kisi-kisi bagaimana melekat dengan Tuhan. Aku tidak tertarik sama Tuhan. Jujur, pastor, aku tidak tertarik. Oh iya, oke. Tidak apa-apa, terima kasih dengan kejujurannya. Caranya gimana, pastor? Duduk dekat kaki Tuhan 5 menit pertama. Caranya gimana? Masuk ruangan, salah satu ruangan di rumahmu. Tenang, kau duduk saja. Terus ngomong apa? Diam pun is okay. Tuhan tahu hatimu. Halo? Amin. Kau duduk saja. Dulu saudaraku, ketika banyak pendeta kalau khotbah, saya 3 jam di kamar doa, saya 5 jam di kamar doa. Saya pikir, lawang 5 menit aja saya sudah gak betah, saudaraku. Siapa yang begitu? Pernah ngerasain, pernah gak? Saya pernah ngalamin. 5 menit gak betah. Mau ngomong apa? Jujur deh. Ya, topik kita habis. Tahu saudaraku, saya duduk saja. Saya diam. Lama-lama saudaraku, besoknya nggak lakuin itu rasa ada yang aneh. Masih 5 menit. Diam aja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu aja masih dibarengi ngantuk. Di sini nggak ada yang ngantuk kok ya. Cuman pendetanya. Ngantuk. Kadang kalau bahasa mama saya itu males. Tahu nggak bahasa males? Les, maser, enak pol. Les. Ya udah. Besok lagi. Mulai ada bendahara kata. Itu kayak dipasung, mau nggak mau, kayak anak harus sekolah itu. Dipaksa. Pertama dipaksa. Mau cinta Tuhan, mau pilih Tuhan, dipaksa. Dipaksa. Mau tidak mau, harus duduk. Oh Tuhan, yes Lord. Ya Tuhan. Ngalor ngidul masih ngomong ya Tuhan. Karena pikirannya masih kemana-mana. Itu latihan, saudaraku. Sampai di satu titik. Saya ingat itu, 1/2 tahun kalau nggak salah. Saya baru berhasil melonjak sampai 30 menit. Itu saya bisa, haleluya. Terus saya bisa ngobrol, Tuhan, bisa ngobrol begitu. Dulu saya malu ada orang, sekarang saya nggak malu ada anak saya. Jadi kamar doa saya itu di depan pakai untuk Jaden belajar buat ini. Ini dia Jaden yang buat. Saya pantau dia, saya ada di belakangnya. Ada anak saya nyembah, haleluya. Terus. Dan itu jadi habit saya hari ini. Tahu saudaraku, ketika hatiku sedih, ketika hatiku senang, ketika hatiku penuh dengan gundah gulana, itu tempat penghiburanku. Aku bisa lari ke Tuhan dan saya berkata, Lord, aku merindukanmu. Itu kalau pergi saya stres, saudaraku. Kalau pergi ke luar negeri, luar kota, itu kadang saya stres, gak ada tempat. Saya kalau sudah pulang gitu ya, yes, habitatku ini. Itu gak bohong. Dulu saya berkata, gak mungkin. Hari ini saya lakukan itu. Tanya istri saya nih. Saya bisa di kamar doa itu bisa nikmat, saudaraku. Saya keluar dari kamar doa, saya fresh.
Masalahnya masih ada, tapi fresh. Hikmat Tuhan itu banyak. Maka hati-hati dengan hidupmu, saudaraku. Karena kalau enggak, engkau tidak akan pernah bisa mengalami encounter with God. Karena hatimu tidak bisa dipindahkan ke surga, kau dikungkung dengan banyak hal. Jadi harus ada tempat, harus ada waktu di mana engkau memperjuangkan, memaksa dirimu melekat dengan Dia. Dan akhirnya kelekatanmu di bumi itu menjadi permanen sampai di kekekalan di surga suatu hari nanti. Engkau berjumpa dengan pribadi Elohim Yahweh itu bukan sesuatu yang asing. Siapa Dia? Tetapi itu menjadi pribadi yang kau nantikan. Sampai engkau bisa berkata, hari ini aku bisa mencium kakimu, Bapa. Kau tidak rindu itu, saudaraku. Makanya saya ngomong, kalau Bapak Ibu mau terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, lepaskan apa yang menghamba diri. Itu artinya apa? Ketika kau gak punya duit, kau masih tetap bisa tersenyum. Udah gampang. Derai air mata, oh ya, tapi kau punya damai, kau gak khawatir besok aku makan apa. Ketika kau ditinggalkan, dikhianati oleh orang banyak, kau gak khawatir. Ketika ekonomimu, bisnismu terjadi masalah, kau gak depresi, kau gak gila, kau gak bunuh diri. Kenapa? Aku udah terikat dengan itu semua. Ayub memberi gambaran yang jelas. Semua kau ambil, tapi aku tidak akan pernah menghujat Allahku. Maka Ayub itu, saudaraku, Ayub itu ya, kalau hari itu nyawanya diambil, dia jadi corpus delicti. Hari itu, kalau nyawanya diambil, makanya Tuhan ngomong toh, jangan ambil nyawanya. Kau boleh cobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Coba, saudaraku, nggak usah seperti Yesus. Yesus diambil nyawanya, dihajar, dihabisin. Kita lagunya gimana? Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang apa? Menyukakan hatimu. Hatinya Bapa. Udah gak usah seperti Yesus dulu. Seperti Paulus, seperti Ayub. Sekarang Anda ngomong seperti Simon Petrus, aku akan membelamu, Guru. Siapa berani melawanmu? Aku. Bawa pedangnya keluar. Keadaanmu baru baik. Coba remuk hidupmu. Jadi Petrus, orang nomor satu yang menyangkali Yesus. Pernah nggak Anda bawa dirimu di titik terendah? Kau tanya kepada dirimu, akankah aku tetap setia? Orang yang berani jawab, yes, aku tetap setia, pasti hari hidupnya tidak diperhamba oleh apapun. Maka jangan tunggu antikris datang bawa pistol di depanmu. Ayo injek gambar Yesus, ludahin, ludahin, ludahin. Kau akan selamat. Kalau enggak, tak tembak. Hari ini loh, nggak ada antikris begini. Kau sudah meninggalkan Tuhan berkali-kali dan menyayat Dia. Nggak percaya? Kau pilih kesenangan hidup atau kau pilih Tuhan? Kau pilih Tuhan. Artinya apa? Kau pilih bertemu dengan Dia, melekat dengan Dia, atau kau sibuk dengan apapun kesibukan harimu. Kau pilih siapa, saudaraku? Kau renungkan ini. Ini bukan main-main. Ini menjadi sebuah rema yang seharusnya engkau bergulat penuh di dalam segala pergumulan hidup di dunia ini, supaya engkau bisa membuktikan cintamu, membuktikan kesetiaanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya, dan itu real, bukan hanya di mulut. Tuhan beri peluang kepada engkau dan saya.
Tuhan juga beri peluang kepada engkau dan saya untuk memiliki dunia, untuk merengkuh segala kesenangan dunia. Tuhan juga memberikan peluang kepada engkau dan saya untuk melepaskan dunia, tapi merengkuh Allah dan hanya kesukaannya Allah saja. Tergantung kepada kita bagaimana engkau berjuang, saudaraku. Ingat Lot. Ingat Lot. Lot tidak bergegas dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada dirinya. Tuhan ingin kita orang percaya tidak seperti Lot. Lot tidak menoleh ke belakang, tetapi istrinya menoleh ke belakang. Lot melakukan dengan setia, tetapi istrinya tidak. Dia menjadi tiang garam. Tiang garam itu mengingatkan kepada engkau dan saya, kalau engkau mencintai dunia, kau mati. Saya ngomong begini ini, kau resapi, saudaraku. Jangan hanya berlalu dari telinga kiri ke telinga kanan. Karena kalau hari ini kau masih mengharapkan untuk kau bisa memperoleh kebahagiaan dunia ini, maka kau tidak akan pernah mengikatkan dirimu ke Tuhan secara layak. Karena dunia dan Tuhan itu tidak bisa jadi satu, saudaraku. Tidak bisa. Tetapi kalau seseorang berani meninggalkan kesenangan dunia, aku mau nikmatin Tuhan saja. Aku mau nikmatin kerajaan Tuhan saja suatu hari nanti. Aku mau mengecap Tuhan lebih lagi. Aku mau menikmati di dalam setiap badai, lika-liku hidupku hari ini. Aku mau menikmati Tuhan. Apapun kau cari Tuhan, yang terjadi, bom, kau cari Tuhan. Bom, kau cari Tuhan. Di gunung tinggi kesenangan, kau cari Tuhan. Di lembah susah hidupmu, kau cari Tuhan. Kau terus berkelana mencari Dia, dan kau haus akan Dia. Kau akan beruntung hidupmu. Maka, apa yang mengikatmu hari ini? Cek, saudaraku, sebelum terlambat. Orang pertama, ini saya tutup ya dengan satu perumpamaan begini. Pribadi yang notos, anak gampang, dia penuh dengan ikatan, pasti. Dia tidak terikat dengan Tuhan, pasti. Dan notos ini bisa jadi hamba Tuhan, kok bisa? Jadi pendeta, bisa. Jadi jemaat, jadi aktivis, bisa. Tapi konsep hidupnya, kesenangan dunia, harta dunia, ketenaran, dan sebagainya di sini. Tentang dunia, kembalinya ke aku. Berjuang dia sadar bahwa itu tidak benar. Dia mulai masuk ke nefios, bayi rohani. Dia berjuang di situ. Orang sudah di bayi rohani ini mulai terjadi pergolakan. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak senengin Tuhan. Ini nggak boleh. Ini melukai Tuhan. Nefios biasanya kalau tidak benar-benar berjuang untuk masuk ke paidion, dia biasanya gugur di sini. Dia nggak mau cari Tuhan lagi. Kenapa? Karena di sini testingnya sudah mulai masuk. Loh, aku dulu bisnis begini kok jadi sulit ya sekarang ya. Geragi kok Tuhan kok jadi susah sekarang. Ngerti nggak, saudaraku? Kok susah? Kok mulai banyak tantangan? Dulu gampang loh. Loh kok gini ya? Kok gitu ya? Namanya bayi rohani. Dia ngebet minta. Oh enggak apa-apa, Bapak masih oke. Minta apa contohnya? Minta mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kita sepakat besok 1 miliar pasti lunas. Tuhan bukakan jalan. Tuhan lunaskan. Amin. Biasanya saudaraku, Tuhan jawab. Karena masih nepios. Kok sih gejrek lagi? Dia masuk ke paidion. Lah ini mulai diajar. Biasanya kalau orang sudah mulai masuk paidion, rata-rata banyak di sini tidak dimudahkan dengan mujizat. Tidak dimudahkan dengan banyak hal. Malah di paidion ini banyak masalah, banyak persoalan sampai engkau remuk. Kalau engkau berjuang terus, belajar. Aku ikatkan engkau, Tuhan. Aku ikatkan engkau.
Paidion pun punya kelas. Step, sampai engkau jadi huios, anak Allah yang sah. Ini goalnya. Tapi perjalanan Paidion ke huios seumur hidup, saudaraku. Dan itulah yang harus kita tempuh. Maka hari ini kalau kau berkata, apa yang harus kulakukan, pastor? Cek dirimu, apa yang memperhamba dirimu. Kau mulai pangkas satu-satu. Butuh waktu, yes, tapi cepat. Sebelum hidupmu habis di muka bumi ini. Amin. Siapa yang mau berjuang bersama, angkat tanganmu. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Yuk kita bangkit berdiri.